Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri S dari Akuntansi Syariah 5D dengan NIM 2304040063. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan laporan auditor independen. Baik, terkait dengan laporan auditor independen, di mana laporan auditor itu adalah media formal untuk menyampaikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dan merupakan tahap akhir audit menurut PSA nomor 02 SA seksi 110. Nah, laporan ini terdiri dari opini auditor dan laporan keuangan yang disusun manajemen menurut Agus 2004 dan PSAK nomor 1/2009. Nah, auditor bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan bebas dari salah satu material serta mengevaluasi kelangsungan usaha entitas menurut PSA nomor 30 SA seksi 341. Namun, auditor itu hanya bertanggung jawab atas opini, bukan isi laporan keuangan. Nah, sebaliknya manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi, serta pengendalian internal. Terkait dengan laporan keuangan itu tidak hanya menunjukkan kondisi dan hasil usaha perusahaan, tetapi juga mencerminkan dampak transaksi dan kebijakan dari periode sebelumnya. Nah, auditor itu hanya bertanggung jawab sampai tanggal selesainya pemeriksaan. Namun, jika setelah itu ada peristiwa penting yang memengaruhi laporan keuangan, auditor harus menambah keterangan dan bisa mencantumkan 2 tanggal dalam laporannya. Nah, dalam membuat laporan, auditor wajib menilai apakah laporan keuangannya itu sudah sesuai dengan aturan akuntansi, konsistensi dengan periode sebelumnya, informasinya cukup jelas, serta memberikan pendapat atau alasan jika tidak bisa memberi pendapat. Baik, selanjutnya adalah materi pendapat atau opini auditor independen. Nah, menurut PSA nomor 29 SA seksi 508, nah pendapat auditor harus berdasarkan audit sesuai standar dan temuan yang diperoleh. Nah, laporan auditor itu wajib memuat pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau alasan jika pendapat tidak diberikan. Nah, jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan harus menjelaskan sifat pekerjaan audit dan tingkat tanggung jawab auditor untuk mencegah salah tafsir. Nah, aturan ini berlaku baik untuk laporan keuangan lengkap maupun sebagian. Nah, adapun jenis pendapat auditor meliputi yang pertama itu terkait dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, di mana laporan keuangan wajar itu sesuai prinsip akuntansi. Nah, kemudian pendapat yang kedua itu adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku. Nah, di mana laporan wajar tetapi memerlukan tambahan paragraf penjelasan. Kemudian yang ketiga itu adalah pendapat wajar dengan pengecualian di mana laporan wajar kecuali pada bagian tertentu. Nah, kemudian yang keempat adalah pendapat tidak wajar. Nah, di mana laporan itu tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. Kemudian yang kelima itu adalah pernyataan tidak memberikan pendapat. Nah, di mana auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan. Baik, materi selanjutnya adalah elemen laporan auditor independen. Nah, laporan audit standar tanpa pengecualian membuat 7 bagian utama. Nah, yang pertama itu adalah judul. Nah, maksud dari judul ini itu harus mencantumkan kata independen untuk menegaskan objektivitas auditor. Nah, kemudian yang kedua itu adalah alamat, di mana di Amerika Serikat atau one tier system dialamatkan kepada direksi atau pemegang saham. Sedangkan di Indonesia yaitu two tier system juga dapat kepada dewan komisaris. Nah,
pada perusahaan non-PT, laporan itu ditujukan kepada pemilik atau anggota persekutuan. Nah, jika audit dilakukan atas perusahaan bukan klien, laporan ditujukan kepada pemberi tugas. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah paragraf pendahuluan. Nah, di mana dalam paragraf pendahuluan di sini dia itu menegaskan bahwa auditor melakukan audit bukan review atau komplikasi, di mana menyebutkan laporan keuangan yang diaudit beserta periodenya dan menegaskan tanggung jawab manajemen dalam penyusunan laporan keuangan serta tanggung jawab auditor dalam memberi opini. Nah, kemudian yang keempat itu adalah paragraf ruang lingkup. Nah, di mana di sini menjelaskan audit dilakukan sesuai standar GAES atau SAS di Amerika Serikat atau standar IAI di Indonesia, di mana audit ini bertujuan memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan bebas dari salah saji material melalui pengujian bukti, penilaian prinsip akuntansi, estimasi signifikansi, serta penyajian laporan secara keseluruhan. Audit hanya memberi dasar yang memadai, bukan jaminan absolut. Nah, kemudian yang kelima itu adalah paragraf pendapat. Nah, di mana dalam ini menyatakan kesimpulan auditor bahwa laporan keuangan itu wajar sesuai prinsip akuntansi, namun hanya berupa pendapat profesional, bukan jaminan mutlak. Kemudian yang keenam itu adalah nama KAP-nya, di mana dicantumkan sebagai penanggung jawab hukum dan profesional atas kualitas audit. Kemudian yang ketujuh adalah tanggal laporan, di mana di sini menunjukkan batas tanggung jawab auditor dalam meninjau peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya menurut PSA nomor 29 SA seksi 508, nah laporan auditor baku harus memuat unsur-unsur. Yang pertama dari judul independen, pernyataan audit, tanggung jawab manajemen dan auditor, standar yang digunakan, keyakinan memadai, lingkup audit terdiri dari pengujian bukti, penentuan prinsip akuntansi, estimasi signifikan, penilaian penyajian, kemudian keyakinan atas dasar audit, pendapat auditor, tanda tangan atau nama atau izin KAP dan tanggal laporan. Baik, itulah materi terkait dengan laporan auditor independen. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.